الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد نكمل ما كنا فيه قبل صلاة المغرب. Amma ba'd, kita lanjutkan apa yang telah kita mulai sebelum salat maghrib. وهذه ثلاثة الأصول Dan tiga landasan pokok ini كثرت شروحها لأهل العلم جدا ولله الحمد. telah banyak syarah yang ditulis para ulama, walillahil hamd. وتقدم أن ذكرنا من أهم الشروح لها. Dan sebelumnya kami telah menyebutkan syarahnya yang paling penting, حاشية العلامة ابن قاسم, Hasyiah Al-Allamah Ibnu Qasim, وشرح العلامة محمد أمان, kemudian syarah Al-Allamah Muhammad Aman, وشرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, dan syarah syekh kami Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. وحاشية أيضا مختصرة للشيخ الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. Dan juga syarah yang ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. الله أكبر. وغيره من أهل العلم رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. Dan para ulama yang lain, semoga Allah merahmati yang telah wafat dari mereka dan menjaga yang masih hidup dari kalangan mereka. فإذا رجعت إلى شروح العلماء الموثوقين أصحاب العقيدة الطيبة, Apabila engkau kembali kepada penjelasan para ulama yang terpercaya di dalam akidah mereka على هذا الكتاب terhadap kitab ini, وراجعتها, dan engkau memurajaahnya, وما أشكل عليك سألت عنه, dan apa yang muskil bagimu maka engkau bertanya tentangnya, حتى تعرف الصواب من الخطأ, hingga engkau mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. فإنك تزداد بهذا الكتاب علما وبصيرة. Maka engkau akan bertambah ilmumu dengan kitab ini, وتزداد معرفة بقدر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلمه ونصحه. dan engkau semakin mengetahui kedudukan imam ini dan sifat nasihat beliau terhadap umat. ويظهر لك بعض ما قد يخطئ به بعض الشراح من صوابه. Dan akan nampak bagimu kesalahan sebagian pensyarah dan kebenarannya. والكتاب الواحد Dan satu kitab في علم من علوم الإسلام di dalam salah satu dari ilmu Islam, إذا كررته apabila engkau mengulang-ulangnya حتى تفهمه hingga engkau memahaminya وتتقنه dan memahaminya dengan sempurna, خير لك من الإكثار الذي يشغلك. lebih baik daripada memperbanyak kitab yang menyibukkanmu ويشتت ذهنك. dan memecah belah apa yang ada di benakmu. فمثلا Misalnya, تجعل حاشية ابن قاسم هي الأصل, engkau menjadikan Hasyiah Ibn Qasim sebagai pegangan utama. العلامة عبد الرحمن ابن قاسم Al-Allamah Abdurrahman Ibn Qasim, جامع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية, yang mengumpulkan fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. لأن هذا الاسم ابن قاسم مشترك, Karena Ibnu Qasim itu adalah banyak yang memiliki nama seperti itu, يشمل الجد, mencakup وهو الذي نعنيه الآن, dan itulah atau beliaulah yang kami maksud di sini, وابنه محمد, dan anaknya Muhammad, الذي ساعده في جمع الفتاوى, yang membantu mengumpulkan fatwa شيخ الإسلام بن تيمية, yaitu fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. وبعد ذلك أحفاده كثير, Dan setelahnya cucu-cucu beliau banyak. فمرادنا الحاشية للجد الإمام أو للعلامة عبد الرحمن بن قاسم. Maka yang dimaksud adalah sang kakek, yaitu Al-Allamah Abdurrahman Ibn Qasim, الذي جمع مجموع الفتاوى لابن تيمية. نعم إبراهيم آل الشيخ, وجمع الدرر السنية بالفتاوى النجدية, dan juga mengumpulkan Ad-Durar As-Saniyah
Barakallahu fiik. Wa ghairaha min al-kutub lahu, na'am. Dan kitab-kitab yang lainnya yang beliau tulis. Wal hawashi. Dan hawashi, hasyiah. Falahu hasyiah 'ala ar-rahabiyyah. Maka beliau memiliki hasyiah, catatan terhadap fil fara'id ar-rahabiyyah di dalam ilmu al-fara'id. Wa hasyiah fi 'ala al-ajurrumiyyah fi an-nahw. Dan juga hasyiah terhadap al-ajurrumiyyah di dalam ilmu nahwu. Wa hasyiah 'ala ar-rawd al-murbi' fi al-fiqh al-hanbali. Dan juga hasyiah terhadap ar-rawd al-murbi' di dalam fikih Hambali. Naqala fiha tahqiqat wa tarjihat al-muhaqqiqin. Beliau menukilkan di dalamnya tahqiq dan tarjih, penguatan dari para ulama. Kal Imam Ibn Taimiyah wal Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumullah wa ghairihim. Seperti al-Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Al-Qayyim dan selain keduanya. Baik. Fataj'aluha hiya al-asl fi darsik. Maka engkau jadikan ia sebagai pegangan utama di dalam pelajaranmu. Wa muraja'atika al-mutakarrirah. Dan murajaahmu yang berulang-ulang. Wa ma wajadtahu min fawaid fi syuruhin ukhra. Dan faedah-faedah yang engkau temukan di dalam syarah-syarah yang lain. Taktubuhu fi nuskhatik min Hashiyah Ibn Qasim. Maka engkau tulis di dalam Hashiyah Ibn Qasim. Hatta takuna fi kitabin wahid tukarriru an-nadhara fiha. Agar ia terdapat di dalam satu kitab yang sama hingga engkau bisa mengulang-ulangnya. Wa ana innama adhkuru isyarat mukhtasarah. Dan sungguhnya saya hanya menyebutkan isyarat-isyarat yang singkat, mustafada min kalami ahli al-ilm, yang diambil dari perkataan atau pendapat para ulama. Qabla al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wa ba'dah. Sebelum al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan setelahnya. Lita'lam anna hadha al-haqq diri. Tafadhal. Qala rahimahullah. Thumma qala rahimahullah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir la ilaha illallah alladhi yuwaddihuha. Dan tafsir la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Hunaka babun fi kitab at-tauhid. Dan ada sebuah bab di dalam kitab at-tauhid fi tafsiri kalimat la ilaha illallah. Di dalam penafsiran kalimat la ilaha illallah. Bab tafsir at-tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Bab tafsir tentang tauhid dan la ilaha illallah. Lima hasala min al-khata'. Karena terjadinya kesalahan fi ta'rif at-tauhid, di dalam mendefinisikan tauhid, wa fi tafsir wa ma'na la ilaha illallah, dan di dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Kama dzakartu lakum ashhara madhhabain fi hadha, sebagaimana telah kusebutkan kepada kalian mukhalifain li madhhab pendapat yang paling masyhur dalam hal ini, mukhalifain li madhhab as-salaf, yang menyelisihi madhab salaf. Isma' wa tafsiruha qauluhu ta'ala, dan penafsirannya yang menjelaskannya adalah firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih innani bara'un mimma ta'budun. Innani bara'un ma'na la ilah. Innani bara', sungguhnya aku berlepas diri, adalah makna la ilaha. Innani bara'un mimma ta'budun. Innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya makna la ilah, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Makna la ilah, makna la ilaha, tidak ada sembahan. Fadalla anna al-ilah huwa al-ma'bud. Maka menunjukkan bahwa al-ilah adalah zat yang diibadahi. Illa alladhi fatarani illa Allah. Naam. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Taqaddama hadha, yaitu illa Allah. Taqaddama hadha qabla as-salah. Dan hal ini telah dijelaskan sebelum salat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai ahlul kitab, marilah menuju kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Apabila mereka berpaling, maka katakanlah
maka ucapkanlah, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. هذه الآية Ayat ini كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالته إلى هرقل عظيم الروم. ditulis oleh Nabi SAW di dalam surat yang ia kirimkan kepada لا كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في ditulis oleh Nabi SAW في رسالته di dalam risalah beliau إلى ملك الروم هرقل kepada Raja Romawi yaitu Heraklius, وكان من علماء أهل الكتاب dan ia termasuk ulama ahlul kitab. فيدعوه إلى الإسلام. Maka beliau mengajaknya kepada Islam. وهذه الآية أيضا Dan ayat ini juga مما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم termasuk ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam في ركعتي الفجر سنة الفجر di 2 rakaat sunnah subuh, كما في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس. sebagaimana tertera dalam Sahih Muslim dari hadits Ibnu Abbas. كان أحيانا هذا بس ليس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam كان يقرأ في سنة الفجر ركعتي الفجر bahwa beliau membaca di dalam 2 sunnah salat fajar في الركعة الأولى pada rakaat yang pertama بعد الفاتحة setelah Al-Fatihah آية البقرة ayat di dalam surah Al-Baqarah, قولوا آمنا بالله qulu amanna billah وما أنزل إلينا wa ma unzila ilaina. لا ترجم أنت على طول قولوا آمنا بالله Kami katakanlah kami beriman kepada Allah وما أنزل إلينا dan apa yang diturunkan kepada kami وما أنزل إليكم dan apa yang diturunkan kepada kalian وما أنزل إلى إبراهيم dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, وأنزل إبراهيم وإسماعيل Ismail, وإسحاق ويعقوب والأسباط Ishak, kemudian Yakub dan Asbat, وما أوتي النبيون من ربهم dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi. لا نفرق بين أحد منهم Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang di antara mereka ونحن له dan مسلمون. kami berserah diri kepadanya. وفي الركعة الثانية Dan pada rakaat yang kedua بهذه الآية من آل عمران beliau membaca ayat ini dari surah Ali Imran والتي ختمها الله بقوله yang Allah mengakhirinya dengan firman-Nya, فإن تولوا apabila mereka berpaling فقولوا maka ucapkanlah, اشهدوا saksikanlah بأننا مسلمون. sesungguhnya kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri. ففيه الإعلان والقول Maka di dalamnya terdapat pengumuman dan ucapan أننا نحن المسلمون وأنتم على كفر على bahwa الكفار kami adalah kaum muslimin dan kalian berada di atas kekafiran, وليسوا سواء. dan mereka tidaklah sama. وفي هذه الآية Dan di dalam ayat ini قوله ألا نعبد إلا الله. terdapat firman-Nya, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. انظروا في هذه فيها ألا نعبد أي لا إله. Perhatikanlah, Allah na'buda, kita tidak beribadah, yaitu la ilaha, tidak ada sembahan. إلا الله إلا الله. Illallah, yaitu illallah, melainkan Allah. هذه مطابقة لكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. Ini sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. ومثلها آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما Dan تقدم. semisal dengannya adalah ayat dalam surah Al-Isra. خذ Dan هذه Rabbmu memerintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. خذ هذه الآيات وضعها أمامك. Ambillah ayat-ayat ini dan letakkanlah ia di hadapanmu. فهذا من التدبر. Ini termasuk bagian dari tadabbur. وخذ كلمة الإسلام والتوحيد لا إله إلا الله. Dan ambillah kalimat Islam dan tauhid la ilaha illallah. وطابقها على هذه الأربع الآيات وأمثالها. Dan terapkanlah ia kepada 4 ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya. يظهر لك واضحا لا خفاء فيه. Maka akan nampak bagimu, tidak ada kesamaran di dalamnya, أن كلمة التوحيد bahwa kalimat tauhid ليس المراد النطق بها فقط، maksudnya bukan hanya mengucapkannya, وإنما المراد تحقيق معناها، melainkan maksudnya adalah merealisasikan maknanya, وهو العبادة لله وحده، yaitu beribadah hanya kepada Allah semata والترك عبادة ما سواه، dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya والبراءة من ذلك. dan berlepas diri dari hal itu. فهذا يعني تفسير كلمة التوحيد من القرآن.
Ini adalah penafsiran kalimat tauhid dari Al-Quran. وأن الإله المعبود. Dan bahwa al-ilah bermakna al-ma'bud yang diibadahi. فظلت هذه الفرق الكثيرة. Maka tersesatlah kelompok yang banyak ini في معنى الإله. tentang makna al-ilah. وقامت مدرسة المتكلمين من الأشاعرة والماترودية وغيرهم على الانحراف في ذلك. Madrasah yaitu sekolah ahlul kalam dari kalangan al-asy'ariyah, al-maturidiyah وغيرهم dan selain mereka على الانحراف في معنى الإله yang menyimpang di dalam makna al-ilah. فذكروا أنه الخالق. Maka mereka menyebutkan bahwa al-ilah adalah sang pencipta أو القادر على الاختراع أي إيجاد الشيء من العدم. atau zat yang mampu melakukan sesuatu yang baru أو غير ذلك من تعاريفهم. atau definisi-definisi yang lain dari definisi yang mereka buat. لم يوافقوا فيه لغة العرب التي نزل بها القرآن. Tidak didukung oleh bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dengannya. ولا وافقوا تفسير القرآن نفسه للإله. Dan tidak pula mencocoki tafsir Al-Quran tentang al-ilah. لأن في القرآن لا إله لا نعبد إلا الله. Sebab di dalam Al-Quran la ilaha yaitu ألا نعبد Allah na'budah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. ولا فسروا الإله بمعنى ما جاء في الأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dan tidak pula mereka menafsirkan kalimat ini dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. ولا بما فسره علماء في هذه الأمة. Dan tidak pula seperti yang ditafsirkan oleh para ulama umat ini. ومنهم علماء يعظمهم هؤلاء الأشاعرة مثلا. Di antaranya adalah para ulama yang dimuliakan oleh orang-orang Asy'ariyah tersebut. ومع ذلك لم يتابعوهم في تفسير الإله. Namun mereka tidak mengikutinya di dalam penafsiran al-ilah. فإذا ضلت هذه الأمم الكثيرة في معنى لا إله إلا الله. Apabila umat yang banyak ini telah tersesat di dalam makna la ilaha illallah مع وضوحه في القرآن. padahal ia jelas di dalam Al-Quran. وتتابعت على ذلك كتب وكتاب وشروح. Dan telah diikuti oleh para penulis dan kitab-kitab. وقامت عليه جامعات ودرسوه في المساجد والجوامع. Dan telah ada universitas-universitas dan diajarkan di masjid-masjid. فكيف بغيره من أمور الإسلام وألفاظه. Bagaimana dengan perkara yang lain dari perkara Islam dan lafaz-lafaznya? فهذا يدلكم على عظم ما حصل من التحريف والتغيير. Ini menunjukkan tentang besarnya bahaya pengubahan yang terjadi. فأنتم دعوتكم تصحيح لهذه المفاهيم المغلوطة. Maka dakwah kalian adalah membenarkan kesalahan di dalam pemahaman-pemahaman ini. لستم تدعون المسلمين إلى دين جديد. Kalian tidak menyeru kaum muslimin kepada agama yang baru. وليسوا هم كفار حتى تدخلوهم في الإسلام. Dan mereka bukanlah orang-orang kafir hingga engkau memasukkan mereka ke dalam Islam. وإنما تصححون لهم المفاهيم. Melainkan engkau membenarkan bagi mereka pemahaman-pemahaman. وتعيدوهم إلى الفهم الصحيح لمعاني الكتاب والسنة. Dan mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar terhadap makna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. وهذا من صفة الغرباء. Dan ini termasuk sifat orang-orang yang asing, الذين يصلحون ما أفسد الناس. yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. فتصلحون من معنى الإله ما أفسده المتكلمون. Maka engkau memperbaiki apa yang telah dirusak dari makna la ilaha illallah yang dilakukan oleh ahlul kalam. وما أفسده الخوارج والجماعات السياسية. Dan apa yang dirusak oleh al-khawarij dan kelompok-kelompok politik. وتعيدون الأمور إلى معناها الشرعي. Dan kau mengembalikan perkara-perkara itu kepada maknanya yang sesuai dengan syariat. كلمة الإسلام التي يدخل بها فيه لا إله إلا الله. Kalimat Islam, kalimat yang التي يدخل yang dimasukkan. كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Kalimat yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam agama Islam. وهذا انحرافهم في فهمها.
Dan ini adalah penyimpangan mereka di dalam pemahaman tentangnya. وهم من عقلاء وفقهاء ومفسرين مثلا من Mereka adalah sekelompok umat, sekelompok orang dari kalangan ulama dan ahli-ahli tafsir. وجماعات تملأ الأرض. Dan kelompok-kelompok yang memenuhi bumi. فكيف بما هو دونها؟ Bagaimana lagi dengan orang yang lebih rendah derajatnya? مثل لفظ العلم. Seperti lafaz ilmu, لفظ الذكر, lafaz zikir, لفظ الأمير, lafaz amir, لفظ البيعة, lafaz bai'at, لفظ الظلم, lafaz kezaliman, وكثير من الألفاظ الشرعية dan banyak lafaz-lafaz syariat تعيش كثير من الناس أفهاما مغلوطة فيها maka dipahami secara salah oleh manusia وانحرافا في مفهومها dan menyimpang di dalam pemahamannya. فالمسؤولية عظيمة Maka tanggung jawab itu besar على من بصره الله سبحانه وتعالى bagi orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala أن يصحح هذه المفاهيم. untuk membenarkan pemahaman-pemahaman ini. مفهوم الشرك, Pemahaman tentang syirik, والكفر, kekafiran, والنفاق, kemunafikan, وأقسامها, bagian-bagiannya, مفهوم التوسل pemahaman tawassul, وأقسامه. bagian-bagiannya. كل هذا يحتاج إلى إعادة الناس إلى الصواب. Semuanya butuh untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran. وهذا يحتاج إلى علم Dan ini butuh kepada ilmu مفصل بالحق. secara rinci dengan kebenaran. ويحتاج إلى حكمة. Dan butuh kepada hikmah. ويحتاج إلى رحمة. Dan butuh kepada kasih sayang. وحرص على هداية الناس. Dan sikap antusias untuk memberi petunjuk kepada manusia. تفضل. ثم قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dan dalil tentang kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari golongan kalian yang terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Ia sangat menginginkan keimanan bagi kalian dan ia amat belas kasih dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ب5 صفات. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan 5 sifat. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. تعرفون نسبه. Kalian mengetahui nasabnya, وصدقه. kejujurannya, وأمانته. sifat amanahnya. فهو خيار من خيار من خيار. Ia adalah orang pilihan dari orang pilihan dan dari orang pilihan. بعثه الله واختاره من أشرف القبائل. Allah mengutusnya dari kabilah yang paling mulia. عزيز عليه ما عنتم. Terasa berat baginya apa yang menyusahkan mereka. يعز عليه ويشق عليه كل شيء يسبب المشقة لكم. Terasa berat baginya semua perkara yang menyusahkan mereka. فكم من أمر يقول عليه الصلاة والسلام. Berapa banyak perkara yang Nabi SAW mengatakan tentangnya. لولا أن أشق على أمتي لقلت كذا لأمرت Jika بكذا. aku tidak memberatkan umatku, tentulah demikian-demikian. فكل ما يلحق العنت وهو المشقة للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعدها عنه. Maka segala sesuatu yang akan menyusahkan umat, maka Nabi SAW menjauhkan perkara ini dari umat. الصفة الثالثة. Sifat yang ketiga, حريص عليكم. yaitu sangat antusias atau menginginkan terhadap kebaikan bagi kalian. حريص على هدايتكم. Yaitu sangat menginginkan kalian mendapatkan petunjuk. حريص على ما يوصل النفع لكم في الدنيا والآخرة. Antusias atau sangat menginginkan perkara yang memberikan kebaikan kepada kalian di dunia dan di akhirat. فما من خير إلا وقد دلنا عليه. Tidaklah ada suatu kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan kita kepadanya. وما من شر إلا وقد حذرنا منه. Dan tidaklah ada kejelekan melainkan beliau telah memperingatkan kita darinya. الصفة الرابعة والخامسة. Sifat yang keempat dan yang kelima,
bil mu'minin raufun rahim. Terhadap kaum mukminin ia adalah seorang yang rauf lagi rahim. Wa yanbaghi an yakuna atba'uh, Dan seyogianya para pengikut beliau wa warathatuh, dan para pewaris beliau wa hamalatu dinih, dan para pengemban agamanya, orang-orang yang membawa agamanya, muttabi'ina lah mengikuti beliau fil bu'di amma yajlibu al-mashaqqa lil ummah, di dalam menjauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesulitan bagi umat, wal hirs ala hidayatin nas, dan antusias untuk memberikan petunjuk kepada manusia, wal ra'fah bihim, dan belas kasih kepada mereka, wal rahmah wat tarahum bainahum, dan menyayangi serta saling mengasihi di antara mereka. Fahuwa Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Wal risalah fiha umuman. Dan risalah di dalamnya ada dua keumuman. Al-umumul awwal, Keumuman yang pertama umumun fil mursali ilaih, adalah keumuman di dalam apa yang diutus dengan kepadanya. fahuwa lil arabi wa li ghairihim li kulli nas. Maka beliau diutus kepada seluruh manusia, wal ins wal jin, yaitu kepada orang Arab dan selain mereka, yaitu manusia dan juga jin. wal umum tsani, Dan keumuman yang kedua, al umum fil mursali bih, yaitu keumuman di dalam perkara yang beliau diutus dengannya. fahuwa Rasulullah ilaina Maka beliau adalah Rasul yang diutus kepada kita fi aqaidina di dalam akidah-akidah kita, wa ibadatina ibadah-ibadah kita, wa siyasatina di dalam urusan politik kita, wa ahkamina hukum-hukum kita, wa akhlaqina. akhlak-akhlak kita. فهو رسول الله يبلغنا عن الله عز وجل ما ينفعنا فنفعله. Maka beliau adalah Rasulullah yang diutus kepada kita, yang mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita. فيجب الإيمان به وتصديقه في كل ما جاء به. Maka wajib beriman kepada beliau di dalam semua yang beliau bawa. وسيأتي إن شاء الله تعالى معناها الآن. نعم. Dan nanti akan disebutkan tentang maknanya. تفضل. ثم قال رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. Dan makna kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amar, menaati beliau di dalam apa saja yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau di dalam apa saja yang beliau kabarkan, سواء ما أخبر به في القرآن أو في السنة الصحيحة. sama saja apa yang beliau kabarkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah yang sahihah. سواء ما أمر به موجود في القرآن أو في السنة الصحيحة. Sama saja apa yang beliau perintahkan ada di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah yang sahihah. فأهل السنة لا يفرقون بين القرآن والسنة. Maka Ahlus Sunnah tidak membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah, ولا يفرقون بين السنة بعضها بعضا. dan tidak membedakan antara sebagian sunnah dengan sebagian yang lain. ففي الاعتقاد والعمل, Di dalam keyakinan atau di dalam akidah dan amal, والانقياد, dan sikap tunduk, لا فرق بين ما ثبت من أخبار السنة آحاد أو متواتر. tidak ada perbedaan antara yang telah ditetapkan dalam sunnah antara khabar ahad dan mutawatir. وإذا جاء الأمر في القرآن أو جاء في السنة فالكل نقبله من الله ورسوله. Maka apabila datang perintah dalam Al-Quran dan sunnah, maka semuanya kita terima. قال صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه, يعني السنة. sesungguhnya aku, ketahuilah, sungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Ketahuilah, Nah. sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. فأحاديث السنة الصحيحة Maka hadis-hadis sunnah yang sahihah لها مع القرآن ثلاثة أحوال. ia bersama Al-Quran memiliki 3 kondisi. الأولى Yang pertama, أن يأتي في السنة نفس ما جاء في القرآن الأمر به أو النهي عنه. disebutkan di dalam Al-Quran apa yang ada di dalam As-Sunnah, الحالة الثانية berupa perintah dan larangan. أن يأتي في القرآن مجملا.
disebutkan kondisi yang kedua disebutkan dalam Al-Quran secara global. كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام. Seperti perintah untuk salat, zakat dan puasa. ويأتي في السنة بيانه وتفسيره. Dan tertera dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah penjelasan tentangnya. الحالة الثالثة. Kondisi yang ketiga, أن تستقل السنة بأخبار أو بأحكام. Al-Quran menyendiri, Sunnah menyendiri di dalam menyebutkan berita-berita. سواء كانت الأخبار في الأسماء والصفات. Sama saja apakah itu berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah أو غيرها. atau yang lainnya. أو كانت الأحكام أيضا. نعم. Atau tentang hukum-hukum. فإذا صح الحديث. Apabila hadis itu sahih, وجب على الأمة اعتقاد ما دل عليه. maka umat ini wajib meyakini apa yang ditunjukkannya والعمل به. dan mengamalkannya. كأنما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. Seolah-olah mereka mendengarnya secara langsung dari Nabi SAW. لا يجوز أن يتركوه. Mereka tidak boleh meninggalkannya لقول متكلم karena ucapan seseorang yang berbicara أو عقل من يدعي العقل atau akal orang yang mengaku memahami أو رأي فقيه atau pendapat seorang ahli fikih أو منامات صوفية atau mimpi-mimpi sufi أو تقليد ما عليه الآباء والأجداد atau taklid kepada nenek moyang. الله. إنما يتبع الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya ia hanya mengikuti dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا أدري ضربت المثل هذا هنا أو في كنداري. في كنداري. وضرب هذا المثل شيخ الإسلام ابن تيمية. Dan perumpamaan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. وأزيد أن أذكره وأفسره. Dan aku tambahkan dan aku tafsirkan. ذكره في كتابه درء تعارض العقل والنقل. Beliau menyebutkan di dalam kitab Dar' Ta'arudil Aql wan Naql. أنتم الآن أحدكم يذهب إلى الطبيب. Kalian, salah seorang di antara kalian pergi ke dokter. فيسلم له نفسه. Maka ia serahkan dirinya kepada dokter tersebut. يصرف له أنواع الأدوية. Sang dokter menyebutkan beberapa obat kepadanya. وقد يأمر بقطع بعض أعضائه عملية. Dan terkadang sang dokter memerintahkannya untuk mengamputasi sebagian anggota tubuhnya. لا يعارضه بعقله. Maka ia tidak menentang dokter tersebut dengan akalnya. ولا يعارضه بالمنام. Dan tidak pula menentangnya dengan mimpi-mimpi. يقول أنا رأيت في المنام أن هذا الدواء لا يصلح. Dia mengatakan, aku bermimpi bahwa obat ini tidak layak untuk dikonsumsi. ولا يقول لهذا الطبيب. Dan tidak pula ia mengatakan kepada dokter tersebut, إن شيخي كان يقول لا ينفع هذا الدواء. sesungguhnya syekhku mengatakan bahwa obat ini tidak berguna. ولا تنفع هذه العملية الجراحية. Dan tidak pula operasi ini bermanfaat. ولا يقول له إن أبي أو أمي. Dan tidak pula ia mengatakan sungguhnya ayahku atau ibuku. يسلم له. Ia menyerahkan dirinya kepadanya. لأنه قيل له هذا دكتور. Karena telah disebutkan kepadanya bahwa ia adalah seorang doktor. خريج من الجامعة الفلانية. Alumni dari universitas tertentu. عنده عيادة. Ia memiliki klinik أو مستشفى. atau mustashfa atau rumah sakit. عندكم rumah sakit بالإنجليزي يسمى hospital. hospital. خلي في عندنا يا أخوان اللي يتكلمون إنجليزية. طيب Rumah sakit. يا أخوان يسلم له صح. فإذا جاء أمر الله وأمر رسوله. Apabila datang perintah dari Allah dan Rasulnya, بدأ يتطاول بعقله. maka ia berupaya untuk menentangnya dengan akalnya. أو بشيخه وإمامه. Atau dengan syekhnya dan imamnya. أو بأحلامه ومنامه. Atau dengan mimpi-mimpinya. ويدعي أنه رأى في المنام فلانا أو فلانا. Ia menyatakan bahwa di dalam mimpi ia melihat fulan dan fulan. فقال له افعل ولا تفعل. Lalu ia mengatakan lakukanlah atau jangan lakukanlah. فاتخذوا المنامات تشريعا. Ia atau mereka menjadikan mimpi-mimpi sebagai syariat yang menetapkan. وعارضوا الكتاب والسنة بعقول أهل الأرض. Dan mereka menentang
syariat dengan akal-akal penduduk bumi. مع أن القرآن والسنة الصحيحة Padahal Al-Quran dan Sunnah yang sahihah لا تعارض بينها tidak ada kontradiksi di antaranya ولا تعارض العقل السليم dan tidak pula berlawanan dengan akal yang sehat. وإنما المعارضة من عقول مريضة. Sesungguhnya kontradiksi terjadi pada akal yang sakit. كلها شبهات وأمراض. Semuanya adalah syubhat-syubhat dan penyakit-penyakit. وما يثبته عقل هذا ينفيه عقل ذاك. Apa yang ditetapkan oleh akal orang ini dinafikan oleh akal yang lain. فانظروا إلى هذا التناقض Maka perhatikanlah kontradiksi ini الذي يعيشه كثير من الناس. yang dirasakan atau dilakukan oleh banyak manusia. ألا ترون جوجل ماب؟ Tidakkah kalian melihat Google Map? أحد منكم يعارضه بعقله؟ Salah seorang dari kalian ada yang menentangnya dengan akalnya وعن هذا دليل ضعيف أو بمعرفته atau tentang pengetahuannya. يمكن أن تستغني عن جوجل ماب وتسأل الناس يعني ما طبيعي. لكن مثال اذهب يمين يذهب يمين، اذهب شمال يذهب شمال. أحيانا ضل. وربما يضللك إذا كان الطريق فيه إصلاحات لم يبلغه، لم ريفرش، لم يتحدث. نعم. فهو عرضة للخطأ والصعوبة والناس تتبع وتعتمد يعني. والمهم اتباع الكتاب والسنة. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى كمل باقي الفقرات. طاعته فيما أمر. نعم طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر, menjauhi apa yang beliau larang, wa alla yu'badallahu illa bima syara', ay fala yu'bad bil ahwa'i wal bid'ah, yaitu Allah tidak diibadahi dengan hawa nafsu dan bid'ah. ثم قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد, dan dalil tentang salat, zakat dan penafsiran tauhid. أعاد تفسير التوحيد مرة أخرى. Beliau kembali mengulang penafsiran tentang tauhid لأهميته, karena pentingnya hal itu, وكثرة الضلال والانحراف فيه, karena banyaknya kesesatan dan penyimpangan di dalamnya. نعم. Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, dan mereka tidak diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah seraya memurnikan agamanya untuknya dengan lurus dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Itu adalah agama yang lurus. أما تفسير التوحيد, adapun penafsiran tauhid, ففي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله, maka ia tertera di dalam firman-Nya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. فتوحيد عبادته وحده, maka mengesahkan Allah adalah beribadah kepada Allah semata. وفي قوله مخلصين له الدين, dan di dalam firman-Nya memurnikan agama hanya untuknya. فهذا تفسير للتوحيد. Ini merupakan penafsiran tentang tauhid. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. Kemudian ia mengatakan menegakkan salat dan menunaikan zakat. وقد جمع الله وقرن الله بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة في القرآن الكريم. Allah telah menggabungkan salat dengan zakat di dalam banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim. وهي أكثر ما يقرن بينهما من أركان الإسلام. Dan ia adalah rukun Islam yang paling banyak yang digabungkan keduanya. كما في قوله تعالى, bagaimana dalam firman Allah Ta'ala, فإن تابوا, apabila mereka bertobat وأقاموا الصلاة, dan mereka menegakkan salat, وآتوا الزكاة, serta menunaikan zakat, فخلوا سبيلهم. maka lepaskanlah mereka. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. Dan di dalam ayat yang lain, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. والآيات والأحاديث كثيرة. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. واحتج الإمام الشافعي, dan al-Imam Asy-Syafi'i berhujjah بهذه الآية dengan ayat ini للرد على المرجئة, untuk membantah al-murji'ah, الذين لا يقولون, yang tidak mengatakan, الذين يخرجون الأعمال yang mengeluarkan amalan عن الإيمان الواجب, dari keimanan yang wajib. لأن الله جل وعلا ذكر الصلاة والزكاة, Karena Allah Ta'ala menyebutkan salat dan zakat, ثم قال وذلك الدين القيمة,
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itulah agama yang lurus. فالأعمال من الدين الواجب ومن الإيمان الواجب. Maka amalan termasuk keimanan yang wajib dan agama yang wajib. ولهذا جمع بين اللفظين الإيمان والدين شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. Oleh karena itu Syekhul Islam telah menggabungkan antara lafaz al-iman dan din di dalam al-wasitiyah. فقال رحمه الله, Maka beliau rahimahullah mengatakan, ومن أصول أهل السنة والجماعة dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah أن الإيمان والدين bahwa iman dan din agama قول وعمل. adalah ucapan dan amalan. قول القلب واللسان, yaitu ucapan hati dan lisan, وعمل القلب والجوارح. dan amalan hati dan anggota tubuh. نعم. Tsumma qala rahimahullah, wa dalilus siyam qauluhu ta'ala, dan dalil tentang puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana ia diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayatun katsira, ayat yang banyak, fiha al-awamir, di dalamnya terdapat perintah-perintah, atau fiha an-nawahi, atau di dalamnya larangan-larangan. Yabda'uha Allah bin nida' ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengawalinya dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Fadalla ala anna tilka al-af'al, maka ia menunjukkan bahwa amalan-amalan tersebut allati amara biha min al-iman, yang dia perintahkan termasuk bagian dari keimanan. Wa anna tark tilka al-manhiyat, dan bahwa meninggalkan hal-hal yang dilarang itu aidan min al-iman, termasuk bagian dari keimanan. Fa a'malul iman, maka amalan-amalan keimanan tanqasim ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Af'alun tuf'al, yaitu yang pertama amalan-amalan yang dilakukan, wa turuk ay manhiyat tutrak, dan larangan-larangan yang ditinggalkan. Naam. Wal katbu huna kutiba alaikum ay furida, dan kutiba di sini bermakna furida, diwajibkan. Fa hiya al-kitabatu asy-syar'iyyah, ia adalah kitabah syar'iyyah diniyah. Naam. Kamil. Tsumma qala rahimahullah, wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dan dalil tentang haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan kewajiban manusia terhadap Allah di antaranya adalah melaksanakan haji, yaitu bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya, dan barang siapa yang kafir maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada segenap alam. Intabihu ila hadhihi alwajibat, perhatikanlah perkara-perkara wajib ini. Fi hadhihi aladilla allati dzakaraha, di dalam dalil-dalil yang beliau sebutkan. Wajibun bilafdhil amr, wajib dengan perintah. Wa ma umiru illa, thumma qala wa yuqimus shalah. Naam. Mereka tidak diperintahkan, kemudian dia mengatakan dan hendaklah mereka menegakkan salat. Wa wajibun bilafdhil katb alkitabah kutiba alaikum, dan kewajiban dengan lafaz kutiba, diwajibkan. Wa wajibun bilafdh alaikum faqat, dan kewajiban perkara wajib dengan alaikum. Fi qawluhu fi ayatil hajj hadhihi walillahi 'alan nas. Nah, di dalam firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas, yaitu kewajiban manusia terhadap Allah. Hadhihi tusamma, ini dinamakan al-alfaz, lafaz-lafaz allati tadul, yang menunjukkan ala mashru'iyyati syai', disyariatkannya sesuatu, min wajibin, dari perkara yang wajib, atau mustahab, atau perkara yang dianjurkan. Kama anna hunaka alfazan, sebagaimana di sana ada lafaz-lafaz tadullu ala an-nahy 'ala syai', menunjukkan dilarangnya sesuatu. Imma lit-tahrim, bisa jadi karena pengharaman, wa imma lil-karahah, bisa jadi karena hal itu makruh. لخص هذه الألفاظ
Maka ia mengkhususkan lafaz-lafaz ini. الإمام ابن القيم Al-Imam Ibnul Qayyim في بدائع الفوائد beliau telah mengkhususkan penyebutan lafaz-lafaz ini dalam kitab beliau وذكرها Bada'iul Fawaid, وذكرها العلامة السعدي dan ia telah disebutkan Al-Allamah Ibnu Sa'di في أول تفسيره تيسير dalam الكريم الرحمن. نعم. kitab tafsir beliau. فراجعوا تفضل. Maka silakan merujuk kepadanya. نعم تفضل. Umma qala rahimahullahu ta'ala al-martabatu tsaniyah al-iman. واضح. Tingkatan yang kedua adalah iman. خلاص كمل. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan ia adalah 73 sampai 79 cabang. هذا على حديث أبي هريرة المتفق عليه Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah disepakati عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. الإيمان 67 شعبة. Iman itu terdiri dari 73 sampai 79 bagian cabang. وفي رواية عند مسلم 77 شعبة. Dan di dalam riwayat Muslim وسبعون التي ذكرها المؤلف. nah qablahu sittun. الأول 60. Nah, متفق jadi عليه. sebelumnya adalah 73 sampai 79, sebelumnya 63 sampai 69. وفي لفظ Dan di dalam riwayat ini مسلم 73 sampai dengan 79 cabang. وهي الرواية التي ذكرها المؤلف واعتمدها رحمه الله. Dan ia adalah riwayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. لأن فيها زيادة. Karena di dalamnya ada tambahan. وشعب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله. Dan cabang-cabang keimanan yang tertinggi di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. والحياء شعبة من Dan الإيمان. sifat malu merupakan cabang dari keimanan. يجمعها اسم شعب الإيمان. Semuanya disatukan dengan nama atau kata cabang-cabang keimanan. وهل حكمها واحد؟ Apakah hukumnya sama? لا. Tidak. كما تقدم معكم Sebagaimana telah berlalu dari kalian في مباني الإسلام وأركان الإسلام tentang bangunan-bangun Islam dan rukun-rukunnya. يجمعها اسم مباني وأركان. Ia disatukan oleh lafaz bangunan-bangunan dan rukun-rukun, وتختلف في أحكامها. namun berbeda hukumnya. وهذه يجمعها اسم شعب الإيمان. Dan ini disatukan oleh kalimat atau kata cabang-cabang keimanan. ويختلف أحكامها اختلافا كبيرا. Dan hukumnya sangat berbeda. فهل لا إله إلا الله من تركها أو نقضها مثل من لم يمط الأذى عن الطريق أو وضع الأذى في الطريق؟ Apakah kalimat la ilaha illallah orang yang menggugurkannya sama dengan orang yang mengabaikan perihal menyingkirkan gangguan dari jalan? الجواب واضح لا. Jawabannya tidak. مثال ثالث تفهمون به جيدا. Contoh yang ketiga, kalian memahaminya dengan baik. الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة. Hadis yang muttafaq alaih dari hadis Abi Hurairah. قال صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, اجتنبوا السبع الموبقات. jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. فاشتركت في العدد أنها 7 مع السبع. Maka ia sama di dalam bilangan واشتركت في أنها كلها موبقة. dan sama di dalam perkara hal-hal yang membinasakan. لكن هل هي في الحكم واحد؟ Namun apakah ia di dalam hukum sama? وهل مرتبتها واحدة؟ Apakah tingkatannya sama? الجواب لا. Jawabannya tidak. لأن أولها الشرك بالله. Karena bagian yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. وآخرها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Dan yang terakhir adalah menuduh melakukan zina terhadap wanita yang menjaga kehormatannya. القذف بالزنا. جيد. وحكمهما مختلف. هذا شرك أكبر وهذا كبيرة. Dan hukumnya berbeda. Yang pertama adalah syirik besar dan yang terakhir adalah salah satu dari dosa besar. والأمثلة كثيرة. Dan contoh-contoh dalam hal ini banyak. أن تشترك خصال في اسم عام Beberapa perkara memiliki kesamaan secara umum وتختلف في أحكامها. dan berbeda hukum-hukumnya. تفضل. Tsumma qala rahimahullah wa arkanuhu sittah.
dan rukun-rukunnya ada 6. Antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Al-kalamu ala arkan al-iman as-sittah, pembicaraan tentang rukun iman yang 6 yukhtasar fi amrayn, disingkat di dalam 2 perkara. Al-amr al-awwal fi haqiqatih, ma hu? Perkara yang pertama tentang hakikatnya, apa hakikatnya? Wal amr ats-tsani fi atharih, dan yang kedua tentang pengaruhnya. Wa ansahukum bi muraja'at, dan saya nasihatkan kalian untuk memurajaah risalat Syekhina Al-Allamah Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih, risalah Syekh kami Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, Syarh Arkanil Iman, syarah rukun-rukun iman. Fatakallama an kulli ruknin, beliau membicarakan masing-masing rukun, ma'nahu, maknanya, wa tahqiqahu, upaya merealisasikannya, wa atharahu al-imani, dan pengaruhnya bagi keimanan, fi qalbil insan wa amalihi wa sulukihi, terhadap atau di dalam hati seseorang dan amalannya atau akhlaknya. Wa ana akhtasiru laka jumlat ma dzakarahu ahlul ilm, dan saya akan meringkas sebagian yang disebutkan oleh para ulama. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, yatadamman 4 umur, mengandung 4 perkara. Imanun biwujudih, beriman kepada keberadaan Allah, wa hadha fitriyun fil khalq, dan ini bersifat fitrah pada diri makhluk. Hatta al-musyrikin wal yahud wal nasara yuqirrun biwujudillah jalla wa ala, hingga orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakui adanya Allah. Ats-tsani imanun birububiyyatih, yang kedua beriman kepada rububiyah Allah, wa annahu al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit ila akhir ma taqaddam, dan bahwasanya dia adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Wa annahu alladhi yudabbiru al-kauna wa man fihi, dan bahwa dia yang mengatur alam semesta dan yang ada di dalamnya. Wa huwa al-muhyi al-mumit subhanahu, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan subhanahu. Ats-tsalits, yang ketiga, al-iman bi rububiyyatihi, bi ilahiyyatihi, beriman kepada ilahiyahnya, wa huwa istihqaquhu lil ibadah wahdahu la syarika lah, yaitu berhaknya Allah untuk diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Wa qad taqaddama wa takarrara alhamdulillah dzikru dzalik ma'a ba'd al-adillah, dan hal itu telah dijelaskan bersama dalil-dalilnya. Ar-rabi', yang keempat, al-imanu bi asma'i wa sifatih, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya, allati waradat fil kitab al-aziz, yang tertera di dalam Al-Kitabul Aziz, fi sunnah was sunnati sahihah, dan di dalam sunnah yang sahihah. Wa itsbatuha lillahi jalla wa ala, dan menetapkan nama-nama tersebut bagi Allah Ta'ala ala haqiqatiha al-la'iqa billahi wa 'azamatihi, sesuai dengan hakikatnya yang layak bagi keagungan Allah Ta'ala. La nukayyifu sifatihi bi sifati khalq, la nukayyifu sifatihi, kita tidak membagaimanakan sifatnya, wa la natakhayyalu laha kayfiyatin, dan kita tidak menghayalkan bagaimananya sifat tersebut, wa la numatsil sifatihi bi sifati khalqihi, dan kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluknya, wa la nu'attilha wa nanfiha kama yaf'alu al-mutakallimun wal mu'attilah, tidak mengingkari sifat-sifat tersebut dan menafikannya sebagaimana yang dilakukan al-mu'attilah. Fa itsbatu ahli sunnah lis-sifat, maka tindakan ahli sunnah menetapkan sifat-sifat bagi Allah, itsbatun bila takyif wa la tamthil, adalah penetapan tanpa membagaimanakan dan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fanafa an nafsihi mumathalata ahadin min khalqihi, maka Allah menafikan dari dirinya penyerupaan dengan salah satu dari makhluknya. Wa athbata li nafsihi sifatai as-sam'i wal basar, dan menetapkan bagi dirinya 2 sifat, yaitu sifat mendengar dan melihat. Kama anna ahlus sunnati walhamdulillah, sebagaimana ahlus sunnah walhamdulillah,
ينزهون الله عن النقائص والعيوب mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat. ولا يحرفون أو يبدلون صفات الله Dan mereka tidak mengubah sifat-sifat Allah التي سماها أصحابها تأويلا yang dinamakan oleh para pelakunya dengan takwil, بل بلا تحريف ولا تعطيل, melainkan tanpa mengubahnya dan tanpa mengingkarinya. والإيمان بالملائكة Dan beriman kepada malaikat, إيمان بأن الله خلقهم من نور mengimani bahwa mereka diciptakan dari cahaya, وأنهم عباد لله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, dan bahwa mereka adalah para hamba Allah yang tidak durhaka kepada Allah, melainkan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. لهم وظائف وأعمال أمرهم الله بها, Dan mereka memiliki tugas-tugas dan amalan yang diperintahkan oleh Allah. لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه, Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. فنؤمن بهم إجمالا Maka kita beriman kepada mereka secara global, ونؤمن باسم وعمل من سماه الله لنا وذكر عمله, dan kita beriman kepada malaikat yang disebutkan namanya dan tugasnya dari para malaikat yang telah disebutkan oleh Allah. كجبريل الملك الموكل بالوحي والمجيء به إلى الأنبياء والرسل, Seperti Jibril yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, وميكائيل الملك الموكل بالقطر, dan Mikail, malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan, وإسرافيل الملك الموكل بنفخ الصور, dan Israfil, malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala, ومالك خازن النار. dan Malik menjaga neraka. وفي السنة منكر ونكير للملكين في القبر, Dan di dalam sunnah malaikat Munkar dan Nakir yang ada di kuburan. فكل من ذكر لنا اسمه في الأخبار الصحيحة والآيات, Semua malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah, وذكر عمله, dan disebutkan amalan atau tugasnya, نؤمن به على التفصيل. maka kita mengimaninya secara rinci. وهكذا الإيمان بالكتب, Demikian pula beriman kepada kitab-kitab, والإيمان بالرسل dan beriman kepada para rasul. تقدم شرحهما لكم قبل قليل, قبل بعد العصر. Telah berlalu penjelasan tentang keduanya. فيؤمن إجمالا بالكتب Maka beriman secara global kepada kitab-kitab, وبما سمى الله منها, dan kepada kitab-kitab yang disebutkan namanya, وما يجب علينا اتباعه منها وهو القرآن. dan apa yang kita wajib mengikutinya yaitu Al-Quran. ونؤمن إجمالا بالرسل والأنبياء, Dan kita beriman secara global kepada para rasul dan para nabi, وبمن سمى الله لنا به بأسمائهم, dan para rasul atau nabi yang disebutkan namanya oleh Allah. والذي يجب علينا اتباعه هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan nabi yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن آمن بجميع الأنبياء Maka siapa yang beriman kepada semua nabi إلا النبي صلى الله عليه وسلم, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, وقد بلغته دعوته الصحيحة, dalam keadaan telah sampai dakwah beliau yang benar kepadanya, فإنه كافر مخلد في النار والعياذ maka ia بالله. kafir kekal di neraka, wal iyadu billah. والإيمان باليوم الآخر Dan beriman kepada hari akhir, إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله mengimani semua apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya من أشراط الساعة وعلاماتها, tentang tanda-tanda hari kiamat, ومن أحوال القبر كما تقدم, dan tentang kondisi-kondisi yang ada di kubur, وحشر العباد, dan dihimpunnya para hamba, وأن الله عز وجل يبعث هذه الأجساد نفسها, dan bahwa Allah akan Nafsaha. membangkitkan kembali jasad-jasad itu sendiri. فالحشر Maka tindakan menghimpun, والحساب والعذاب والنعيم hisab, azab, dan kenikmatan هو على هذه الأجساد والأرواح التي أطاعت أو عصت, tertuju kepada jasad-jasad yang taat atau bermaksiat. بخلاف قول ملاحدة الفلاسفة Berbeda dengan kaum ateis dari kaum filsafat الذين ينكرون حشر الأجساد, yang mereka mengingkari dihimpunnya kembali tubuh-tubuh, كما قال كفار قريش ذلك رجع بعيد. sebagaimana yang dikatakan oleh kaum kufar Quraisy, kaum kafir Quraisy,
bahwa itu adalah penghimpunan yang jauh atau mustahil. بل الله عز وجل يعيد هذه الأجساد نفسها. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jasad-jasad itu sendiri. كما قال تعالى Sebagaimana firman Allah taala, كما بدأنا أول خلق نعيده. sebagaimana kami memulai penciptaan, maka kami mengulangnya kembali. وقال تعالى Dan Allah taala berfirman, وهو أهون عليها الآية. نعم في آخر سورة ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. وضرب لنا مثلا. Dan dia memberikan perumpamaan kepada kita, ونسي خلقه, dan ia melupakan penciptaannya. قال من يحيي العظام وهي رميم. Dan ia mengatakan, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang setelah ia hancur? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Katakanlah, ia dihidupkan kembali oleh Zat yang menciptakannya. إلى آخر سورة ياسين. Hingga akhir surah Yasin. ذكر الله فيها 8 من الأدلة. Allah menyebutkan 8 dalil على إعادة الأجساد, dikembalikannya jasad, والبعث والنشور. kemudian dikumpulkannya manusia. راجعوا كلام شيخنا ابن عثيمين وغير من أهل العلم. نختصر. Silakan merujuk kepada perkataan Syekh kami Ibn Utsaimin dan yang lainnya. ثم الركن السادس الإيمان بالقدر. Kemudian rukun yang keenam adalah beriman kepada takdir. وأرجو من إخواني أن يستمعوا. Dan saya harapkan dari saudara-saudaraku untuk menyimak إلى محاضرة سابقة كانت في ديبوك في جاكرتا. menyimak muhadarah atau ceramah yang lalu di Depok بعنوان سعادة البشر في الإيمان بالقدر. dengan tema kebahagiaan manusia dengan beriman kepada takdir. والإيمان بالقدر, dan beriman kepada takdir يتضمن الإيمان ب4 مراتب. mengandung keimanan kepada 4 tingkatan. بأن الله عز وجل علم الأشياء قبل أن يخلقها. Bahwasanya Allah mengetahui segala perkara sebelum Dia menciptakannya. وكتبها. menulisnya. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. Makhluk yang pertama yang diciptakan Allah adalah pena, dan ia berfirman kepadanya, tulislah. قال ما أكتب. Ia menjawab, apa yang aku tulis? فأمره الله أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Maka Allah memerintahkannya untuk menulis apa saja yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. والثالثة. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga, الخلق. menciptakan. العفو المشيئة. Yaitu menghendaki. وأن الله عز وجل ما شاء كان. Dan bahwa apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. وما لم يشأ لم يكن. Dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. لا يخرج شيء عن مشيئته. Tidak ada suatu apapun yang keluar dari kehendaknya. والعبد له إرادة ومشيئة. Dan seorang hamba memiliki kehendak. وهي تابعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. Dan ia mengikuti kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. قال تعالى. Allah Ta'ala berfirman, لمن شاء منكم أن يستقيم. bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali jika Allah Rabb semesta alam menghendakinya. الرابعة. Yang tingkatan yang keempat, الخلق. penciptaan. وأن تعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء. Yaitu engkau hendaknya mengetahui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. خالق العباد وأعمالهم. Pencipta para hamba dan amalan-amalan mereka. وخالق الخير والشر والشياطين. Pencipta kebaikan, kejelekan dan syaitan-syaitan. ولكن خلقه بمقتضى علمه وحكمته. Akan tetapi penciptaannya sesuai dengan hikmahnya. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka itu manusia akan ditanya. ومن الأحاديث المهمة جدا في القدر. Dan di antara hadis yang sangat penting dalam masalah takdir, ما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم. apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad serta yang lainnya. عن ابن الديلمي رحمه الله قال.
dari Ad-Dailami rahimahullah, ia mengatakan, waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar, terjadi sesuatu di dalam hatiku tentang takdir, kaddara alayya 'aishi, yang menyusahkan kehidupanku, wa khashitu an yuhlikani, dan aku khawatir ia akan membinasakanku. Faji'tu ila Abdullah bin Mas'ud, maka aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, fa akhbartuhu bidzalik, lalu aku beritahukan hal itu kepada beliau. Wa qultu lahu qul li fil qadari qawlan la'alla Allah an yudhhiba anni ma ajid. Lalu aku katakan kepadanya, katakan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang takdir, yang mudah-mudahan Allah menghilangkan apa yang ada di dalam hatiku. Qala i'lam. Lalu beliau mengatakan, itu Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah, anna Allah law 'adzaba ahla samawati wa ardh, sesungguhnya jika Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, law 'adzaba ahla samawati wa ardh la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, tentulah dia menyiksa mereka dalam keadaan ia tidak menzalimi mereka. Walau rahimahum, jika Allah menyayangi atau merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, tentulah rahmatnya lebih baik dari amalan mereka. Ta'ammal fi hadzal jawab, perhatikanlah jawaban ini. Wa man fis samawati wa man fil ard, siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dakhala fihimul malaikatu wal anbiya'u wal rusul was salihun, masuk di dalamnya para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba, dan jika engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma tuqbila minka, tidak akan diterima darimu, hatta tu'mina bil qadar, hingga engkau beriman kepada takdir. Unzur kaifa ikhtasara lahu al-iman bil qadar, perhatikanlah bagaimana ia meringkas keimanan kepada takdir. Unzuri ayyatuhal muslima kaifa ikhtasarat al-iman bil qadar, perhatikanlah wahai wanita muslimah bagaimana beliau meringkas takdir, beriman kepada takdir. An ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak, bahwa apa yang menimpamu tidak akan, apa yang ditetapkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak, dan apa yang ditetapkan meleset darimu tidak akan menimpamu. Hadhihi al-jumla al-'azimah takhtasir al-qadar. Ini kalimat yang ringkas, yang meringkas keimanan tentang takdir. Lam yujibhu bil janib al-'ilmi al-muta'alliq bil maratib al-arba'. Beliau tidak menjawab dengan ilmu yang terkait dengan tingkatannya yang 4. Walakinnahu ajabahu bil janib al-'amali wa huwa ath-thamarah. Akan tetapi beliau menjawabnya dengan bentuk atau sisi pengamalan, yaitu buahnya. Wa usahhih, dan saya perbaiki. Bada'a ata ila Ubay bin Ka'ab. Naam. Beliau datang kepada Ubay ibn Ka'ab. Faqala lahu dhalik. Lalu ia mengatakan hal itu kepadanya. Qala thumma ataitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Faqala li mithla dhalik. Subhanallah. Lalu ia mengatakan kepadaku seperti itu. Thumma ataitu Hudzaifah bin al-Yaman. Kemudian aku mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman. Faqala li mithla dhalik. Maka beliau mengatakan kepadaku seperti itu. اتفقوا في الجواب من غير أن يكون بينهم اتفاق سابق. نعم. Mereka memberikan jawaban yang sama tanpa ada kesepakatan sebelumnya dari mereka. ثم أتيت زيد بن ثابت. Kemudian aku mendatangi Zaid ibn Thabit. فأخبرني بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau menyampaikan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن أولئك الصحابة الثلاثة الأولين. Jadi 3 sahabat yang pertama سمعوه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه زيد بن ثابت. mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Zaid ibn Thabit mendengarnya dari beliau. فهكذا كان النبي والصحابة يعلمون القدر. Demikianlah Nabi dan para sahabat mengajarkan permasalahan takdir. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس القدر بقوله. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas masalah takdir dengan ucapannya, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah seandainya umat ini bersepakat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, lam yanfa'uk illa bi syai' qad kutiba lak,
maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan apabila mereka bersatu untuk mendatangkan bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allah 'alaik, maka mereka tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bihadhihi al-lugha as-sahlah, dengan bahasa yang mudah ini, yu'allimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulam ibn Abbas al-qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari seorang pemuda yaitu Abdullah ibn Abbas tentang masalah takdir. Bihadhihi al-jumal al-wajizah, dengan kalimat yang singkat ini. Karena قال كنت خلف النجار وأنا غلام فقال يا غلام احفظ الله. نعم، يعني غلام صغير. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يناهز الاحتلام، قيل 12 وقيل 13 سنة. نعم. بسم الله. أذن العشاء. أذن العشاء. طيب انتهينا من القدر الآن. باختصار ايش ذكر بعدين؟ في دليل؟ ايه دليل القدر. يلا اقرا دليل القدر وفسروا انت، خلاص ترجموا. طيب. والدليل الاركان، خلاص الاركان لم انتهينا من الاركان خلاص. لا الدليل، هات الاركان. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله والدليل على هذه الاركان الستة, dan dalil tentang rukun yang 6 ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Idzan hadhihi al-arkan al-khamsa fi ayatin wahidah. Jadi 5 rukun ini tertera di dalam satu ayat. Wa dalilul qadar as-sadis sayati fi ayatin ukhra. Dan dalil tentang takdir yaitu rukun yang ke-6 akan disebutkan di dalam ayat yang lain. Yalla fassir. Thumma qala rahimahullah wa dalilul qadar qauluhu ta'ala, dan dalil tentang takdir adalah firman Allah ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Thumma at-taqdir aqsam kama jaa fil adillah. Kemudian takdir itu terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana tertera dalam dalil-dalil. Huwa at-taqdir al-'am fi jarayan al-qalam bima huwa kain. At-taqdir al-awwal, takdir yang pertama, at-taqdir al-'am, yaitu takdir yang bersifat umum. Kama fi sahih Muslim min hadits Abdullah bin Amr, sebagaimana tertera dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir para makhluk qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Sebelum itu 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dua, al-thani. Dua, at-taqdir al-umri, yaitu takdir sepanjang umur. Kama fi hadits Ibn Mas'ud, haddatsana as-sadiq al-masduq. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud telah bercerita kepada kami as-sadiqul masduq. La ilaha illallah. Qala thumma yab'athu Allahu al-malak. Kemudian ia berkata, kemudian Allah mengutus seorang malaikat bikatbi rizqihi, untuk menetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah ia orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Fama kutiba 'ala al-'abd fa huwa laqih. Maka apa yang telah ditetapkan bagi seorang hamba, maka ia pasti akan mengalaminya. Waqad jaa an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar fima rawahu al-Imam Ibn Battah fil Ibanah wa ghairuh, di dalam apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Battah dan yang lainnya. Qala inna ma qaddara 'ala al-'abdi maktubun fi jabinih baina 'ainayhi. Ia mengatakan sungguhnya apa yang ditakdirkan kepada seorang hamba tertulis di ubun-ubunnya atau keningnya. Fama kutiba alaihi fahuwa laqih. Maka apa yang ditetapkan kepada dirinya pasti ia akan mengalaminya. Wa hadha huwa al-asl. Dan inilah hadha al-athar. Dan athar ini walahu syawahid, dan ia memiliki pendukung-pendukung. Wawafaqahu alaihi ba'd as-sahaba wa ba'd at-tabi'in aidan, dan telah disetujui oleh sebagian sahabat dan para tabi'in. Huwa aslu qawli al-'ammah,
dan ia adalah asal dari perkataan orang-orang awam, خاصة عوام إخواننا المصريين. khususnya kaum awam dari orang-orang Mesir. المكتوب على الجبين لابد أن تشوف العين. Dan apa yang tertulis di kening pasti akan dilihat oleh mata. أي ما قدر لك وكتب سوف تراه. Yaitu apa yang telah ditakdirkan kepadamu pasti engkau akan melihatnya. فهذا القول العام له أصل أثري. Maka perkataan orang awam ini ada dasar dari asar. الثالث Yang ketiga, التقدير الحولي, yaitu takdir dalam setahun, وهو في ليلة القدر. yaitu pada malam Lailatul Qadar. سميت ليلة القدر Ia dinamakan dengan Lailatul Qadar لأمرين: karena dua hal. لقدرها وشرفها بين الليالي، Karena kemuliaannya di antara malam-malam yang ada, وللتقدير الذي يقع فيها لما يجري في العام. dan karena ditakdirkannya apa yang terjadi dalam setahun pada malam itu. قال تعالى: Allah Ta'ala berfirman, فيها يفرق كل أمر حكيم. di dalamnya pada malam itu dijelaskan segala perkara yang bijaksana. وذكر بعضهم التقدير اليومي، Dan sebagian mereka menyebutkan takdir dalam sehari. واستدل عليه بقوله تعالى: Dan ia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, كل يوم هو في شأن. di dalam setiap hari ia ada dalam urusan. والتقدير العمري، Dan takdir di dalam atau sepanjang hidup, والتقدير الحولي السنوي، dan takdir dalam setahun, هو مأخوذ من التقدير العام الأول. ia diambil dari takdir yang bersifat umum yang pertama. طيب ايش رايكم نتوقف للصلاة ثم نعود ولا نكمل ثم نصلي؟ Ahsan, nukammil. إذن بما أن الأغلب على سفر فنكمل درسنا ثم نصلي إن شاء الله العشاء، ثم بعدها اللي يجلس مع بعض الإخوة ثم تتعشون. كمل تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى دليل القدر إن كل المرتبة الثالثة tingkatan yang ketiga al-ihsan, ruknun wahid, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. هذا هو الخوف من الله وخشيته. Ini adalah perasaan takut kepada Allah. والذي يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم مراقبة الله. Yang sebagian ahlul ilm, para ulama mengungkapkannya dengan istilah muraqabatullah, yaitu kondisi mengetahui bahwa Allah mengawasinya. أن تعلم وتوقن، yaitu engkau mengetahui dan meyakini أن الله مطلع عليك، bahwa Allah melihatmu, يعلم سرك ونجواك، mengetahui rahasiamu, ويراك حيث كنت، ia melihatmu dimanapun kau berada, ويسمع حديث نفسك ما تحدث به نفسك، dan dia mengetahui apa yang terbetik di dalam dirimu, ويعلم قصدك قبل أن تقول وتعمل، dan dia mengetahui tujuanmu sebelum engkau berbuat. لا تخفى عليه خافية. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi dirinya. فإذا علمت أنه يراك ويسمعك، Apabila engkau mengetahui bahwa Allah melihatmu dan mendengarmu, حققت هذه العبادة الإحسان. maka akan terwujud, maka engkau telah mewujudkan ibadah ini, yaitu al-ihsan. فتقوم بالعبادة على الإخلاص، Maka engkau melaksanakan ibadah dengan ikhlas والخشوع لله فيها، dan khusyuk kepada Allah di dalamnya, وتخشى الله جل وعلا، dan engkau takut kepada Allah Azza wa Jal. أن تفعل أو تقول ما يسخط الله. Engkau melakukan atau mengucapkan hal-hal yang membuat Allah itu murka. هذه منزلة عظيمة عالية. Ini merupakan kedudukan yang tinggi, نعم. kedudukan yang agung dan tinggi, وهو ركن واحد dan ia memiliki satu rukun ومرتبة واحدة. dan satu tingkatan. وبعض أهل العلم Dan sebagian ulama فصل وقال merinci dan mengatakan, بل هو ركن واحد melainkan ia satu rukun له مرتبتان.
ia memiliki dua tingkatan. المرتبة الأولى Tingkatan yang pertama, أن تعبده كأنك تراه. engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. كيف تكون خشيتك وتعظيمك؟ Bagaimana rasa takutmu dan pengagunganmu? فإن لم تصل إلى هذه Jika engkau tidak mencapai derajat ini, فالمرتبة الثانية maka tingkatan yang kedua adalah أن تعلم أنه هو يراك سبحانه. engkau mengetahui bahwa dia melihatmu. بارك الله فيك. ثم قال رحمه الله والدليل قوله. واحذر Dan berhati-hatilah, فإن اليوم maka sesungguhnya di zaman ini قبل هذا الزمان بمدة dan beberapa waktu yang lalu sebelum masa ini, كثير من الصوفية banyak orang-orang sufi صاروا يغيرون اسم التصوف إلى الإحسان. merubah istilah tasawuf menjadi al-ihsan. وبعض أهل العلم نبه Dan sebagian ulama mengingatkan أن الإحسان هو القيام بعبادة القلوب. bahwa al-ihsan adalah melaksanakan ibadah yang bersifat hati, dilakukan oleh hati, من محبة وخوف ورجاء وغير ذلك, berupa mencintai, mengharap dan rasa takut. ومن dan yang lainnya. ومن أحسن وأصفى بل أسلم وأحسن من تكلم على أعمال القلوب. Dan yang paling bagus dan yang paling bersih di dalam membicarakan tentang amalan-amalan hati هم أئمة السنة, adalah para imam sunnah, وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, khususnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. فلهم مؤلفات مستقلة, maka beliau memiliki karangan-karangan yang khusus وكلام عظيم جدا, dan pembicaraan atau penjelasan yang sangat agung في عدد من كتبهم di dalam beberapa kitab beliau في أعمال القلوب. tentang amalan-amalan hati. وأعمال القلوب يا إخواني هي الأصل لأعمال الجوارح. Dan amalan-amalan hati, wahai saudaraku, merupakan dasar atau asal bagi amalan-amalan anggota tubuh. وهي أهم. Dan ia lebih penting. وأعمال القلوب إما أفعال يجب عليك أن تأتي بها. Dan amalan-amalan hati bisa jadi ia adalah perbuatan-perbuatan yang wajib engkau laksanakan. وإما أمور يجب عليك أن تتركها. Bisa jadi ia adalah perkara-perkara yang wajib engkau tinggalkan. كالكبر والعجب والغرور وغير ذلك. Seperti sifat sombong, kemudian ujub dan yang lainnya. أما أهل البدع كالصوفية اليوم هذه الأزمان, Adapun kaum sufi dari kalangan ahlul bidah yang ada sekarang, يزعمون أن طرقهم الصوفية لتحقيق الإحسان. maka mereka menyatakan bahwa tarekat-tarekat mereka untuk merealisasikan al-ihsan. أنتم يا أهل السنة, kalian wahai ahlus sunnah, انتبهوا لهذا مهم, الرجال والنساء والإخوة والأخوات. نعم. perhatikanlah, hal ini adalah perkara penting, baik kaum laki-laki maupun wanita. إمامكم في مراتب الدين واحد. Imam kalian, pemimpin kalian dalam tingkatan-tingkatan agama itu satu, وهو النبي صلى الله عليه وسلم. yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقدوتكم في مراتب الدين الصحابة. Dan tauladan kalian di dalam tingkatan agama adalah para sahabat. أما هذه الفرق, Adapun kelompok-kelompok ini, فاسمعوا, maka dengarkanlah. فلهم في كل مرتبة إمام. Maka setiap tingkatan mereka memiliki imam. فيقولون مثلا, Mereka misalnya mengatakan, مرتبة الإسلام tingkatan Islam, يكون لك فيها أحد الأئمة الأربعة. maka engkau memilih salah satu dari imam yang 4. أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد فقط. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad saja. فيجيبون المذهبية. Maka mereka mewajibkan mengikuti madhab, ويحرمون الخروج على المذاهب. dan mereka haramkan menyimpang dari madhab. ومن خرج عن المذاهب, Dan siapa yang menyimpang dari madhab, فهو عندهم زنديق أو مجنون. maka ia menurutnya adalah seorang zindik dan gila. حتى ألف أحد رؤوس أهل البدع المعاصرين Hingga salah satu dari
pentolan ahlul bidah yang ada di zaman ini menulis, وهو معظم عند الصوفية والأشعرية وغيرهم. Dan ia adalah orang yang diagungkan di kalangan ahlul bidah dan sufiyah, وهو محمد سعيد رمضان البوطي، yaitu Muhammad Said Ramadhani Al-Buti. ألف رسالة بعنوان Ia menulis sebuah risalah dengan judul اللامذهبية، أي عدم المذهبية، yaitu tidak bermadhab, قنطرة اللادينية، yaitu merupakan jembatan kepada kondisi tidak beragama. يعني تصير ملحدا وعلمانيا، الطريق إلى الإلحاد والعلمانية اتباع الكتاب والسنة. Yaitu engkau menjadi seorang ateis atau sekuler. فيقولون يكون لك لابد واحد من الأئمة الأربعة في الإسلام. Maka ia mengatakan kau wajib mengikuti salah satu dari imam yang 4 dalam Islam. خلاص وأغلق عليهم. Dan ia tutup bagi mereka. فلا تأخذ من غيرهم. Maka jangan kau mengambil dari selain mereka. ولا يكون لك أئمة في باقي المراتب. Dan engkau tidak memiliki imam-imam yang lain di dalam tingkatan yang lain. فإذا جئت إلى مراتب الإيمان، إلى مرتبة الإيمان، apabila engkau datang kepada tingkatan keimanan, لا يجوز لك أن يكون لك إمام إلا واحد من 2 فقط. maka engkau tidak boleh mengikuti kecuali salah satu dari 2 imam saja. إما أبو منصور الماترودي وإما أبو الحسن الأشعري. Bisa jadi Abu Mansur Al-Maturidi atau Abul Hasan Al-Ash'ari. فلا يجوز الخروج عن هاتين العقيدتين. Maka tidak boleh menyimpang dari 2 akidah ini. ويقصدون بمذهب أبي الحسن الذي تراجع عنه. Ya, dan yang mereka maksud dengan mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari adalah mazhab yang telah beliau tinggalkan. وتاب إلى الله منه. Dan beliau telah bertaubat darinya. ولا يقصدون مذهبه الذي مات عليه. Dan mereka tidak menginginkan mazhab beliau yang beliau meninggal di atasnya. وكتب فيه كتبه المتأخرة. Dan beliau telah menulis kitab-kitab yang terakhir. فلا يصلح عندهم أحد الأئمة الأربعة أن يكون لك إماما في الإيمان. هذا خلي في الإسلام Maka بس. tidak layak salah satu dari imam yang 4 untuk menjadi imam di dalam tingkatan yang kedua ini. ومرتبة الإحسان، Dan tingkatan ihsan, الباب فيها مفتوح. maka pintu itu terbuka. بس لا بد أن يكون لك فيها شيخ وطريقة صوفية. Maka di dalam tingkatan ini engkau harus mengikuti satu tarekat dan seorang syekh. وكل طريقة صوفية وشيخ صوفي يقول الإحسان عندي. Dan setiap tarekat dan setiap syekh di dalam kalangan sufi mengatakan tarekat itu ada padaku, yaitu al-ihsan ada padaku. وأوجبوا أن يكون لك شيخ في الإحسان. Dan mereka mewajibkan bagimu memiliki seorang syekh di dalam al-ihsan, وهو الذي تكون عنده مريدا. yang engkau menjadi murid baginya. تكون عند مثل الميت بين يدي من يغسله. Maka engkau ibarat orang yang sudah meninggal atau mayit di hadapan orang yang memandikannya. وكتبوا كتبا. Dan mereka telah menulis kitab-kitab في آداب المريد مع الشيخ. tentang adab-adab para murid kepada gurunya, تخالف الكتاب والسنة. yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. وكثير من الناس Dan banyak manusia نقلها إلى آداب طالب العلم وهو لا يشعر. menukilkan hal itu kepada adab-adab penuntut ilmu dalam keadaan ia tidak menyadarinya. إذا ذهبت تقرأ في كتب الصوفية Apabila engkau membaca kitab-kitab sufi, يذكرونها من آداب المريد مع شيخه. mereka menyebutkannya sebagai bagian dari adab murid kepada gurunya. فلهم في كل مرتبة إمام غير الآخر في المرتبة الأخرى. Jadi mereka memiliki pada setiap tingkatan itu imam yang berbeda dengan tingkatan yang lainnya. حتى يكتبون في تعريف أنفسهم أو من يترجمون له من شيوخهم. Hingga mereka menulis tentang diri-diri mereka dan orang-orang yang menulis biografi mereka. فيقولون مثلا. Maka ia mengatakan misalnya, الشافعي عقيدة، الشافعي فقها. Ia
adalah orang الشافعي مذهبا، seorang Syafi'i dalam masalah madhab, الأشعري عقيدة، seorang Asy'ari dalam masalah akidah, الشاذلي طريقة، seorang Syadzili di dalam masalah tariqah, أو يقول مثلا atau ia misalnya mengatakan المالكي مذهبا، seorang yang bermadhab Maliki الأشعري عقيدة، dan yang berakidah Asy'ari التيجاني طريقة، dan Tijani tarekatnya. ثم يزعمون أن هذا مراتب الإسلام. Kemudian ia mengaku atau mereka mengaku bahwa ini adalah tingkatan Islam. وهذا يطعنون، هم يطعنون في الأئمة. Mereka mencela para imam. من يوجبون علينا تقليدهم في الفقه. Siapa yang mewajibkan untuk taklid kepada mereka dalam fikih? لا يرونهم أئمة صالحين في الاعتقاد والإحسان. Mereka tidak memandang mereka adalah orang-orang yang layak diikuti di dalam tingkatan yang lain, di dalam masalah ihsan. وهؤلاء الأئمة Dan para imam ini لم يكونوا أشعرية ولا ماترودية، mereka bukanlah Asy'ariyah, bukan pula Maturidiyah, ولم يكونوا صوفية، dan bukan pula orang-orang sufi. فلذلك فقط حصروهم في الفقه. Oleh karena itu mereka membatasi para imam itu dalam masalah fikih. فمن الذي يطعن في الأئمة حقا؟ Lalu siapakah yang sebenarnya mencela para imam? الذي قال لا أقلد واحدا منهم. Orang yang mengatakan aku tidak taklid kepada salah seorang di antara mereka. وأحبهم وأستفيد من علمهم. Aku mencintai mereka dan mengambil faedah dari ilmu mereka. ولكني أقدم الدليل من السنة على قول أحدهم. Akan tetapi aku mengedepankan dalil daripada pendapat salah seorang di antara mereka. كما أمرونا بذلك هم. Sebagaimana mereka memerintahkan kita dengan hal itu. أو الذي يطعن حقيقة. Ataukah yang benar-benar mencela mereka? الذي يقول Yang mengatakan لا يكون أئمة لنا في العقيدة والإيمان والإحسان. mereka tidak menjadi imam kita dalam masalah akidah dan ihsan. تفضل كمل. ثم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wa qauluhu ta'ala, هذه معية الله الخاصة. ini adalah kebersamaan Allah yang bersifat khusus لأهل الإيمان والإحسان. yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, وأهل الصبر إن الله مع الصابرين. dan bagi orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. وهي معية Dan ia adalah kebersamaan تتضمن النصر والتأييد yang mengandung pertolongan dan penguatan, والحفظ والتسديد. penjagaan dan membenarkan langkah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهما في الغار. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya Abu ketika Bakar. ia berada di dalam gua, أبو بكر الصديق رضي الله عنه. yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, لا تحزن إن الله معنا. janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. وقال تعالى لنبيه الكريم موسى وأخيه هارون عليهما السلام. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Musa dan Harun alaihimassalam, إنني معكما أسمع وأرى. sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. فهذه معية خاصة. Maka ini adalah kebersamaan yang khusus. وهناك المعية العامة. Dan ada yang dinamakan dengan kebersamaan yang bersifat umum, وهي علمه سبحانه بجميع خلقه. yaitu ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang semua makhluknya. لا تخفى عليه منهم خافية. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari mereka. كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. في عدد من الآيات. نعم. Di dalam beberapa ayat. تفضل. ثم قال rahimahullah wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka bis sajidin. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau berdiri, yaitu hendak salat,
dan perubahan gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. فإذا علم العبد أن الله يراه خاف وراقبه. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah melihatnya, maka ia akan takut kepadanya dan memilih sifat muraqabah. أعد الآية. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وتقلبك في الساجدين. نعم. ذكرت أنت المعنى أنه في الصلاة، ها؟ خلاص، لأنه هناك القول الثاني تقلبه في أرحم، لكن هذا تفضل. ها في أصلاب. نكمل. Nah, ثم قال رحمه الله وقوله تعالى, dan firman Allah Ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Dan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah engkau berada di suatu urusan, tidak pula engkau membaca Al-Quran, dan tidak pula engkau melakukan suatu amalan, melainkan kami adalah para saksi terhadap kalian ketika kalian melakukannya. فإذا علمت أنه يراك, apabila engkau mengetahui bahwa Allah melihatmu, وأنه شهيد عليك, dan bahwa Dia menyaksikanmu, وأنه عليم بك, dan bahwa Dia mengetahuimu, وأنه يسمعك, dan bahwa Dia mendengarmu, فهذا يورثك الخشية لله, maka hal ini mewariskan kepada dirimu sifat takut kepada Allah, والمحبة, dan mencintainya, والخوف والرجاء, rasa takut dan harap, وغيرها من أعمال القلوب, dan hal-hal yang lain dari amalan hati. فتخلص لله في الأعمال, maka engkau mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, وتصلحها باتباع السنة, dan memperbaikinya dengan mengikuti as-sunnah, وتكملها بالخشوع فيها والتدبر, dan menyempurnakannya dengan khusyuk dan tadabbur. ولنذكر الصلاة. Misalnya kita sebutkan tentang salat, فتأخذ من كتب السنة ما تعرف به صفة صلاة النبي, maka engkau mengambil kitab sunnah yang dengannya engkau mengetahui sifat salat Nabi, ككتاب الإمام الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, seperti kitab Al-Imam Al-Albani, yaitu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما يعينك على الخشوع فيها والتدبر, dan apa yang membantumu untuk khusyuk dan tadabbur, لما فيها من الأقوال والأعمال, karena di dalamnya terdapat perkataan dan amalan. ارجع إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم, rujuklah kepada kitabus salah dan hukum orang yang meninggalkannya, karya Al-Imam Ibnul Qayyim. ذكر فصلا مهما, beliau menyebutkan satu pasal yang penting يعينك على الخشوع في الصلاة, yang menolongmu, membantumu untuk mewujudkan khusyuk di dalam salat, والإحسان في أدائها, dan al-ihsan, baik di dalam melaksanakannya. وتكلم عنها من التكبير إلى التسليم, dan beliau membicarakannya dari takbir sampai salam. إذا جمعت بين الكتابين, apabila engkau menggabungkan dua kitab ini, صفتها الظاهرة, sifat salat secara zahir, وصفتها الباطنة, dan sifatnya secara batin, أحسنت في عبادتك وصلاتك, maka engkau akan baik di dalam salatmu dan ibadahmu. تفضل كمل. ثم قال rahimahullah, wad-dalilu minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah, hadits Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu. Hadits Jibril al-masyhur rawahu Muslim an Umar. Hadits Jibril yang masyhur diriwayatkan oleh Muslim dari Umar. وهو من أحاديث الأربعين النووية, dan ia termasuk dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. وشرحه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم, dan ia telah disyarah oleh Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. ولشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله, dan Syekh kami Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah في دروس الحرم المكي, di dalam kajian atau pelajaran beliau sampaikan di Al-Haram Al-Makki, شرح مطول لهذا الحديث, beliau memiliki syarah yang panjang tentang hadis ini. وهكذا للعلامة حافظ الحكمي, demikian pula Al-Hafidh Al-Hakami في كتابه معارج القبول, memiliki syarah
terhadap hadis ini di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul في شرح سلم الوصول fi syarhi Sulamil Usul. له فصل طويل جدا Beliau memiliki fasal yang sangat panjang في شرح هذا الحديث العظيم، di dalam mensyarah hadis yang agung ini. فهو أصل في تعليم الإسلام والدين. Maka ia merupakan dasar dalam mengajarkan Islam dan agama. وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخره Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhirnya, هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. ودل هذا Ini menunjukkan على أن من طرق التعليم bahwa di antara metode pengajaran itu adalah السؤال لتعليم الغير ولو كنت تعلم. yaitu bertanya untuk mengajari orang lain walaupun engkau tahu. واقرأ الحديث أنت الآن مترجما، تقدم كلنا اقرأه مترجما على طول على طول يلا. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang amat putih pakaiannya, amat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas-bekas melakukan perjalanan, dan tidak pula seorang pun mengenalinya di antara kami, hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua paha beliau, dan beliau mengatakan, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Jibril berkata, engkau benar. Maka kami heran melihatnya. Ia bertanya kepada beliau dan membenarkannya. Kemudian Jibril kembali bertanya, beritahu kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW bersabda, yaitu engkau mengimani atau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Maka Jibril berkata, engkau benar. Kemudian ia berkata lagi, beritahu kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Maka beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian ia kembali bertanya, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau menjawab, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan kau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang. Wasal ila mata as-sa'ah. Bas baqi al-ihsan, ha? La, qalil baqi. Yalla, ha. Orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang miskin, dan para penggembala kambing berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Ia berkata, kemudian aku pergi, lalu aku menanti dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa si penanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian mengajari kalian agama kalian. Ay jaa yu'allimukum dinakum, sah? نعم. طيب أنت ترجمت في الحديث، ذكر في الرواية هنا عند المصنف أمة الساعة. قال لا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال يعني علاماتها. شرحت كله، ترجمته. ما شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. بهذا يكون انتهى الكلام على الأصل الثاني. Dengan hal ini maka selesailah pembicaraan tentang landasan pokok yang kedua. فهل ترون نبدأ في الأصل الثالث أو نكتفي؟ نجعل الأصل الثالث غدا يعني بصوت واحد. بصوت واحد كلهم يقولون نكتفي.
أنا أخاف أن هذا صوت المترجم قد تعب. من هنا كذا.